Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen Modulo chapter 22 telah dirilis di situs Manga Plus. Memang benar kalau lebih enak menyebut Jujutsu Kaisen Modulo sebagai sequel bukan spin-off, karena spin-off biasanya cuma fokus cerita ke suatu karakter atau fokus cerita ke suatu permasalahan. Tapi JJK Modulo benar-benar melanjutkan Jujutsu Kaisen original yang tamatnya menggantung akan coba diselesaikan Gege Akutami lewat Modulo. Berikut pembahasan detail chapter 22 JJK Modulo. Check it bro. Pertama, penjelasan alam persimpangan jiwa. Awalnya Abikos menyamaratakan semua alam yang ada di antara mimpi dan kenyataan adalah alam kutukan, seperti alam saat Kenjaku mengeluarkan para non-player cooling game, alam saat terjadi bentrokan energi kutukan dahsyat antara penyihir, alam sebelum kematian, serta alam di mana Tengen hidup setelah evolusi. Tapi pada kenyataannya semua itu berbeda. Alam saat Kenjaku mengeluarkan non-player dari cooling game kemungkinan berasal dari baris senjata Tengen yang bisa dimodifikasi tanpa batas. Itulah kenapa Kenjaku bisa mengeluarkan ribuan non-player meski Kenjakunya cuma satu. Alam ketika energi kutukan penyihir saling beradu dengan dahsyat kemungkinan adalah ingatan palsu. Alam sebelum kematian kemungkinan adalah mimpi singkat, serta alam di mana Tengen tinggal adalah alam gaib di antara bumi dan surga. Tapi ya, meski kenyataannya berbeda, tapi ada satu kesamaan pasti di antara semuanya, yaitu di semua alam inilah jiwa dipertemukan. Itulah kenapa lebih enak menyebut mereka semua sebagai alam kutukan, karena di alam ini jiwa bertemu tanpa batas waktu dan tanpa batas konsep, hanya sesuai dengan imajinasi jiwa itu sendiri. Dan sekarang kita melihat puncak dari berkumpulnya para jiwa, yaitu alam persimpangan di mana Mahito terjebak di dalamnya. Dan ya, kemungkinan Mahito terjebak di sini karena dia memilih jalan reinkarnasi. Bedanya Mahito adalah masternya teknik jiwa, jadi dia berhak memilih untuk dirinya sendiri kapan dia bereinkarnasi. Mahito menunggu puluhan tahun di alam persimpangan hanya untuk menunggu Yuji mati dulu, baru kemudian dia mau bereinkarnasi. Kemungkinan Mahito takut dengan sumpah Yuji yang berniat membunuhnya dalam wujud apapun saat dia bereinkarnasi. Dan kenyataannya, melalui teknik Maru dan bantuan kalian tertua dari planet Simurian di kapal Naunax, Yuji dan Maru bisa mengunjungi Mahito di alam persimpangan dengan tubuh fisik mereka. Jadi keinginan Mahito untuk bereinkarnasi setelah Yuji mati menjadi tidak terkabul karena Yuji dan Maru mendatangi Mahito untuk memaksanya mengevolusi orang-orang Jepang dengan memperkuat tekniknya menggunakan energi kutukan Yuta dan batu mul di kapal Naunax. Mahito yang tersinggung langsung menyerang Yuji dan Maru karena ini alam persimpangan, yaitu tempat jiwa yang mati dan yang hidup saling bertemu sebelum dan sesudah reinkarnasi. Mahito bisa memanfaatkan alam ini sebagai media serang dia karena pada dasarnya komposisi alam ini mirip jiwa yang bisa dikendalikan dengan tekniknya. Mahito menyerang Yuji dengan brutal menggunakan Idol Transfiguration. Lalu Mahito membuka domain expansion untuk membuat efek pasti kena yang kemungkinan besarnya di seluruh alam persimpangan. Tapi ya, belum sempat domain dibuka, Yuji sudah memotong lidah dan jari-jari Mahito. Lalu dengan epic, Yuji memotong semua alam persimpangan yang berbentuk mirip Shibuya. Kemungkinan ini adalah cliff yang diperkuat mirip spiderweb Sukuna. Jadi saat memotong lidah dan jari Mahito, Yuji menggunakan dismantle. Saat memotong seluruh alam persimpangan, Yuji menggunakan cliff yang diperkuat, yaitu Yuji hanya menyentuh sedikit bagian Idol Transfiguration, mengalirkan energi kutukannya ke segala arah, lalu membuat efek tebasan ke semua benda yang terhubung dengan Idol Transfiguration Mahito. Dan ini ngeri banget karena Mahito yang kakinya ikut menyentuh alam jiwa juga ikut tertebas. Awalnya Abikos juga mikirnya ini dismantle, tapi karena dismantle ketika dilepaskan bisa menyerang siapapun tanpa pandang bulu, alias ketika tebasannya dilempar sudah di luar jangkauan Yuji, maka dugaan Abikos kalau serangan ini cliff mirip spiderwebs lebih masuk akal karena di alam persimpangan masih ada Maru yang bisa dikecualikan dari aliran energi kutukan Yuji sebelum menebasnya dengan cliff. Dan ya, di alam jiwa Mahito tidak bisa mati, dia hanya bisa ditaklukkan. Dengan satu serangan ini Yuji sukses menaklukkan Mahito, yang mana Yuji heran apakah Mahito memang selemah ini dari dulu. Jawabannya tentu saja tidak, karena bukan Mahito yang melemah, tapi Yuji yang sekarang sudah jadi terlalu overpower. Dengan santuy
Yuji mengambil potongan daging Mahito di bagian matanya lalu menyerahkan daging tersebut ke Maru. Kedua, jalan evolusi yang dipilih dengan teknik harmoni. Maru menyeimbangkan 4 bahan untuk mengevolusi manusia. Pertama dan kedua adalah cincin Rika dan batu mul. Dua bahan ini punya energi kutukan super besar yang mungkin setara energi kutukan hasil cooling game. Kemudian boneka Mahito yang mana sudah diberitahukan di awal kalau peran dia adalah dimanfaatkan teknik kutukannya yang akan diperkuat dengan 2 energi kutukan super besar dari batu mul dan cincin Rika. Dan terakhir adalah buku jiwa milik Yuki Tsukumo yang mana kemungkinan buku ini berfungsi sebagai pemandu evolusi. Maru sendiri awalnya tidak mengerti hal ini, tapi setelah masuk ke alam persimpangan secara ajaib Maru langsung tahu segalanya. Dari sinilah perdebatan apa yang akan dilakukan Maru dan Yuji dimulai. Pertama, mencegah kelahiran roh kutukan bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, membuat semua orang bisa mengendalikan energi kutukan sehingga potensi energi kutukan tersebut bocor dan menggumpal membentuk roh kutukan akan sangat sedikit. Minusnya, cara ini akan menggantikan ancaman roh kutukan berpindah ke ancaman para penyihir. Cara kedua adalah menghilangkan kemampuan manusia untuk memproduksi energi negatif, tapi cara ini akan melahirkan seorang dengan potensi tubuh kuat seperti Toji. Dan ya, dengan mempertimbangkan positif dan negatif, Yuji dan Maru akan mengambil jalan kedua, yaitu menghilangkan kemampuan manusia dan Simurian untuk memproduksi energi kutukan. Dari sini masalah berikutnya muncul, yaitu ada potensi Simurian akan dipersekusi oleh manusia, tapi Yuji menawarkan untuk terus hidup hingga 300 tahun ke depan yang kemungkinan untuk memastikan perdamaian antara manusia dan Simurian. Dari sini masalah kembali muncul, yaitu jika energi kutukan menghilang, maka Yuji akan kehilangan kemampuan untuk tidak menua. Jadi Maru menyelesaikan masalahnya dengan hanya mengevolusi non penyihir dan para manusia yang akan lahir. Ingat, karena konsep Jujutsu Kaisen lebih banyak mengambil pendekatan hidup Buddha. Jadi manusia yang belum terlahir pun sebenarnya jiwa mereka sudah ada di alam persimpangan karena jiwa mereka berasal dari manusia sebelumnya. Dari sinilah Yuji memberikan nasihat terakhir, yaitu yang dilakukan mereka berdua bukan pemberkatan terhadap manusia, melainkan dosa besar, karena potensi energi kutukan akan sepenuhnya menghilang dari dunia jika kelak Jepang kehabisan sumber daya dan hanya bisa mengandalkan energi kutukan sebagai energi alternatif. Maka potensi tersebut telah mereka hapus di evolusi yang sekarang. Ketiga, apakah Yuji akan melawan Dabura? Seperti yang kita tahu, kalau penyihir di masa sekarang tidak akan ikut evolusi Maru. Jadi pertarungan Dabura dan Mahoraga akan terus berlanjut melihat seberapa cepat Dabura mempelajari Jujutsu di bumi. Apakah dia akan jadi lawan Yuji selanjutnya setelah mengalahkan Mahoraga? Ada banyak yang protes kenapa Dabura bisa belajar begitu cepat, meski jawaban mudahnya adalah plot armor. Tapi ada jawaban yang lebih masuk akal, yaitu speed thinker alias pemikir cepat. Seperti yang kita tahu, seiring dengan kecepatan yang diperoleh dari Speed Force, Flash juga mampu berpikir cepat mengikuti pergerakannya. Saking cepatnya kemampuan berpikir otak Flash, waktu menjadi lambat bagi Flash, yaitu 1 detik di bumi terasa bertahun-tahun di pikiran Flash saat memasuki mode berpikir cepat. Jadi kemungkinan Dabura juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu saat dia tidak lagi mengandalkan serangan dari energi cahaya, melainkan melakukan kecepatan cahaya. Jadi bukan hanya pergerakan Dabura yang cepat, tapi cara berpikirnya juga ikutan cepat, sehingga Jujutsu di bumi bisa dia pelajari hanya dalam waktu beberapa menit atau bahkan beberapa detik saja. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah Yuji masih bisa mengalahkan Dabura jika memang kemampuan berpikir dia juga setara kecepatan cahaya, sehingga semua serangan Yuji akan bisa dia analisis dan ditemukan counternya? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.